Mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan dalam surat Yohanes yang pertama. Bukan Injil Yohanes, tapi surat Yohanes yang pertama. Kita bersama-sama membaca. Saya membaca ayat yang ganjil, silahkan ibu bapak saudara membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-10. Surat Yohanes yang pertama, pasal pertama. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan
kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, sekali lagi kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu supaya kami dapat mengerti firman Tuhan serta menerapkannya dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Yohanes ini memberikan satu kesaksian. Di dalam Injil Yohanes pun Yohanes memberi kesaksian. Sebenarnya masih banyak perihal mengenai Yesus anak Allah yang dituliskan, yang tidak dituliskan. Tapi kalau dituliskan, satu buku ini gak muat, kata Yohanes, seperti itu ya. Tetapi biarlah setiap yang membaca baik Injil Yohanes maupun surat Yohanes ini bisa memperoleh persekutuan, ya. Tentunya persekutuan dengan Yohanes, persekutuan dengan Bapa dan Kristus dan Roh Kudus, ya. Nah, di sini satu hal yang indah bahwa di dalam Tuhan kita diterima sebagai keluarga. Ya, bahkan Tuhan Yesus memberikan diri sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatunya kepada kamu. Jadi semua rahasia, termasuk rahasia keselamatan yang disediakan Tuhan, telah diberitahukan kepada kita sebagai sahabat-sahabat Kristus. Maka kita bersyukur kalau di dalam Dia kita memperoleh persekutuan yang telah terputus karena dosa dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Maka di sini dijelaskan bahwa kita yang sudah di dalam terang, ya, kita yang sudah mendapatkan keselamatan, jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan. Ayat yang kelima menjelaskan, dan inilah berita yang telah kami dengar dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada terang. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau sudah di dalam terang, tentunya perbuatan terang itulah yang muncul dalam hidup kita. Bicara mengenai terang, ini yang bicara mengenai sinonim dari perbuatan Allah, ya. Kalau gelap tentunya perbuatan dosa. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah itulah terang. Maka kita sudah di dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang, maka terang itu yang seharusnya terpancar dalam kehidupan kita sehingga bisa menerangi kegelapan. Bahkan Tuhan Yesus memberi julukan apa? Kamulah terang dunia. Allah adalah terang, Allah bersekutu dengan kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga terang itu ada pada kita, maka kita diberi julukan kamulah terang dunia. Apa maksudnya? Tentunya perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, itulah yang mesti kita wujud nyatakan. Nah, Rasul Yohanes di sini mengkontraskan hidup dalam terang dan hidup dalam kegelapan. Kalau orang sudah bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang, seharusnya yang muncul itu bukan lagi kegelapan. Ya, dijelaskan.
Jika kamu hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya yang menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Jadi di dalam Yesus kita mendapatkan penyucian dosa. Ya, itu nggak murah bayarannya. Bukan Tuhan sekedar ngomong ya udah kalau kamu sudah masuk tak sucikan. Enggak, harus membayar segala perbuatan jahat kita, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu sudah dibayar untuk menyucikan kita. Ya, bayarnya pakai apa? Pakai darah Yesus. Ya, di sini jelaskan, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Nah, segala dosa kita disucikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ada yang berani berkata demikian? Nah, boleh tunjuk jari. Pak, saya Pak, benar Pak, nggak pernah berdosa. Apa kata firman Tuhan? Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Alkitab terang-terang ya. Nabi, rasul juga orang berdosa. Ya, nabi dan rasul orang berdosa. Mereka pun perlu juru selamat. Ya, walaupun mereka dipercaya Tuhan, mereka diurapi Tuhan secara khusus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia, tetapi mereka sama seperti kita, orang berdosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Bagian yang lain Alkitab menjelaskan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi upah dosa itu adalah maut. Dan kasih karunia Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan, kalau kita ini mengalami penebusan, jangan kita merasa sombong bahwa kita tidak pernah berdosa. Sungguhnya kalau kita mengatakan tidak berdosa, kita menipu. Enggak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa dan membutuhkan Yesus. Nah, bagaimana kalau kita berdosa? Firman Tuhan mengajarkan minta ampun sama Tuhan. Ayat 9 kita hafalkan. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita berdosa, kata firman Tuhan, akui di hadapan Tuhan, jujur, ya, saya sudah melakukan dosa Tuhan. Kalau lebih spesifik di hadapan Tuhan gak apa-apa, kita doa sama Tuhan, katakan dosa yang kita lakukan dan mohon pengakuan. Dikatakan Ia setia dan adil. Dia mengasihi kita, Dia juga adil. Adilnya apa? Dosa yang seharusnya dihukumkan kepada kita telah ditimpakan kepada Yesus. Maka Tuhan dengan memberikan hukumnya, walaupun sebenarnya kalau bagi kita hukum Tuhan diberikan kepada kita, ini tidak bisa menyelamatkan kita. Betul ya? Dalam Roma pasal 3 ayat 20, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan melakukan hukum agama. Justru karena hukum agama ini kita kenal dosa. Ya kan? Justru karena hukum agama ini kita kenal dosa, jadi hukum agama itu semacam cermin. Oh, ternyata saya tuh sudah melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sudah melenceng dari hukum Tuhan. Justru manusia sadar. Nah, dari hukum agama ini kita minta ampun sama Tuhan, maka konsekuensi yang seharusnya diberikan Tuhan yang menanggung. Karena apa? Karena Dia setia dan adil. Dia setia dan adil apa? Kalau kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni, bahkan apa? Membersihkan kita dari segala kejahatan. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus, ya. Jadi puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu baiknya luar biasa. Dia setia kepada kita. Dia kasihnya tidak pernah berubah. Hanya manusia saja yang berubah-ubah. Nah, kalau kita sudah bersekutu di dalam terang, mari kita menjaga supaya terang itu tetap terpancar. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, jangan kita berbuat dosa lagi, kata firman Tuhan.
Maksudnya apa? Dengan dosa yang sama yang terus-menerus kita lakukan. Ya. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia yang disediakan Tuhan. Memang itu gratis. Apa suruh bayar Bapak Ibu Saudara? Oh, saya bayar Pak tiap minggu. Pak pendetanya suruh ngasih persepuluhan. Jadi kan kon bayar. Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Kita enggak bayar. Kalau suruh bayar harus bayar seberapa banyak untuk keselamatan kita. Benar enggak? Seharusnya bayarannya adalah nyawa kita. Bayaran terhadap dosa kita adalah nyawa kita. Dan kalau nyawa Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia itu menjadi pengganti kita, itu bayarannya sangat mahal. Ya, tidak ada yang lebih mahal dari situ. Rasul Petrus mengajarkan kita ditebus bukan emas perak dengan barang yang fana, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Jadi Petrus, Yohanes punya iman yang sama, yakni kita ditebus oleh karena kasih karunia Yesus melalui pengorbanan Yesus. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Jadi tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang berbuat dosa dan membutuhkan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan. Mari kita terima itu sebagai berkat yang terbesar dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah di dalam Dia, jangan sia-siakan persekutuan itu dengan terus larut di dalam dosa. Permuliakanlah Tuhan dengan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan itu terang yang ada pada kita terpancar, maka kegelapan itu akan ditelanjangi. Kita rindu orang yang masih dalam kegelapan diterangi oleh Tuhan Yesus melalui anak-anaknya, sehingga mereka pun boleh mendapatkan terang dan turut diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bahkan kami disebut anak-anak-Mu dan kami memanggil-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang sedemikian besar. Kalau terang itu ada pada kami, biarlah terang itu terpancar dalam kegelapan. Tutur kata, tingkah laku, sikap, demikian kami boleh pancarkan terang itu. Kami tidak ikut-ikutan dunia, tetapi kami boleh memancarkannya dalam hidup kami selama kami masih diberi kesempatan untuk menjalani di dunia ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui tutur kata, sikap hidup dan kelakuan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami berdoa mengucap syukur atas semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.